Kalau dengar kata selai salak, apa yang pertama kali muncul di pikiran kalian? Buah salak sendiri kaya akan manfaat loh teman-teman, karena di dalamnya terdapat banyak kandungan nutrisi seperti protein, serat, vitamin C, vitamin B2, kalsium, kalium, zat besi, dan masih banyak lagi. Lalu apa aja sih manfaat dari buah salak itu sendiri? Manfaat dari buah salak itu sendiri yang pertama yaitu mampu menjaga kesehatan mata. Hal ini dikarenakan buah salak mengandung antioksidan yang dapat membantu dan juga menyembuhkan cacat mata seperti rabun dekat. Selain itu, buah salak juga dapat meredakan diare. Buah salak mengandung banyak serat dan vitamin yang mampu melancarkan sistem pencernaan serta dapat mengatasi gejala sakit perut seperti kembung, buang air besar yang tidak teratur, dan lain-lain. Selain dapat dinikmati langsung, buah salak juga bisa diolah menjadi selai loh. Yuk lihat cara pengolahannya. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai proposal kewirausahaan selai salak kelompok 7 dasar-dasar kewirausahaan. Sub kajian yang akan kami bahas yang pertama adalah latar belakang, yang kedua value proposition, yang ketiga segmenting, targeting, dan positioning, yang keempat hasil riset pasar, yang kelima gambaran produk, dan yang terakhir mengenai rancangan anggaran biaya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang. Buah salak merupakan tanaman buah asli dari Indonesia. Banyak petani yang menanami pohon salak karena pohonnya terus bertumbuh subur sesuai dengan tempatnya. Semakin banyak petani salak mengakibatkan persaingan antar petani sangat ketat. Hal ini memberikan pengaruh terhadap harga salak yang rendah. Selain harga jual salak yang rendah, ketahanan dari buah salak sendiri juga cukup pendek. Salak segar hanya bertahan selama 20 hari yang disebabkan kadar air pada buah salak yang cukup tinggi, yaitu sebesar 78% yang mengakibatkan salak mudah membusuk di suhu ruang. Oleh karena itu,
Kami memiliki inovasi untuk mengatasi masalah tersebut dengan mengolah salak menjadi selai, agar salak segar tidak terbuang dengan percuma. Pembahasan yang kedua mengenai value proposition. Value proposition terbagi menjadi 3. Yang pertama, product and service. Produk khas Magelang yang bisa dijadikan oleh-oleh dari kota Magelang yang memiliki rasa uniknya tersendiri. Yang kedua, gain creators. Makanan diproduksi di tempat yang bersih dan higienis. Selain itu, dikemas dengan rapih, harga produk ramah di kantong masyarakat. Kualitas produk dapat dijamin karena menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan tanpa pengawet. Yang ketiga, paint relief. Produk dikemas dengan rapih dan kedap udara sehingga produk dapat tahan lama dan tidak mengubah cita rasa produk. Pemesanan produk bisa melalui website atau e-commerce toko. Pembayaran produk juga bisa dengan sistem COD atau melalui transaksi digital. Pembahasan yang ketiga mengenai segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmenting. Selai salak dapat dikonsumsi anak-anak sampai orang tua. Biasanya, selai salak dijual di tempat wisata seperti di daerah Magelang sebagai oleh-oleh ciri khas. Selai salak sendiri mudah dikonsumsi bersamaan dengan roti tawar sehingga lebih simpel dan higienis. Yang kedua, targeting. Selai salak memiliki profit cukup baik untuk jangka waktu yang panjang karena memiliki konsumen tetap yang berasal dari para wisatawan yang berkunjung di daerah wisata Magelang untuk berlibur dan memiliki toko tersendiri sehingga memudahkan konsumen untuk membelinya. Yang ketiga, positioning. Selai salak memiliki rasa unik, akan tetapi rasanya tetap lezat ketika diperpadukan dengan roti tawar. Tetapi belum banyak orang yang mengetahui jika salak mampu dijadikan selai. Maka dari itu, kami melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram, Shopee, TikTok, WhatsApp Business untuk memperkenalkan selai salak. Pembahasan keempat mengenai hasil riset pasar. Dari hasil penyebaran kuesioner oleh kelompok 7 kepada 60 responden, mendapatkan kesimpulan berupa diagram pie dengan 10 indikator pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apakah responden sering mengkonsumsi selai? Pertanyaan kedua, jenis selai apa saja yang responden ketahui? Pertanyaan ketiga, biasanya responden mengkonsumsi selai untuk apa saja? Pertanyaan keempat, rasa selai seperti apa yang cocok untuk responden konsumsi? Pertanyaan kelima, apakah responden menyukai buah salak? Pertanyaan keenam, apa pendapat responden tentang selai rasa salak? Pertanyaan ketujuh, apa yang membuat responden kurang disukai dari selai? Pertanyaan kedelapan, kemasan selai bagaimana yang responden sukai? Pertanyaan kesembilan, berapa harga yang bersedia responden keluarkan untuk membeli selai? Pertanyaan ke-10, saran atau masukan responden selai buah salak. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil riset pasar. Berdasarkan pertanyaan pertama, 95% responden mengkonsumsi selai secara kondisional dan hanya 5% lainnya yang sering mengkonsumsi selai. Berdasarkan pertanyaan kedua, 61% dari responden hanya mengetahui selai berdasarkan jenis selai buah dan 39% lainnya mengetahui selai berdasarkan rasa. Kemudian berdasarkan pertanyaan ketiga, 92% dari masyarakat mengkonsumsi selai untuk dijadikan bahan isian roti atau kue nastar dan hanya 9% lainnya mengkonsumsi selai untuk dijadikan topping es krim atau puding. Berdasarkan pertanyaan keempat, 85% dari responden juga menyukai selai yang memiliki rasa manis dan hanya 15% lainnya yang menyukai selai rasa asam. Berdasarkan pertanyaan kelima, mayoritas responden menyukai buah salak karena buah salak sendiri kaya akan manfaat, dengan dibuktikannya 95% dari jawaban responden di diagram pie tersebut. Berdasarkan pertanyaan keenam, sebanyak 95% pendapat responden terkait dengan selai salak adalah menarik karena masih terlalu asing di telinga dan ingin mencoba rasa selai yang baru. Berdasarkan pertanyaan ketujuh, 60% jawaban responden terkait dengan selai yang kurang disukai adalah selai yang memiliki adonan encer karena tidak tahan lama dan kurang menarik.
dan 40% lainnya tidak menyukai selai yang terlalu manis. Kemudian berdasarkan pertanyaan ke-8, 55% responden menyukai kemasan yang berwujud botol daripada kemasan dalam wujud kaleng, karena kemasan botol masih bisa digunakan berulang kali daripada kemasan kaleng yang hanya sekali pakai. Kemudian berdasarkan pertanyaan ke-9, 50% responden memilih untuk membeli produk selai salak dengan harga di bawah 10.000 dan 50% lainnya memilih untuk membeli produk selai salak dengan harga di atas 10.000. Kemudian berdasarkan pertanyaan ke-10, 60 responden memberikan saran untuk membuat selai salak karena penasaran akan rasanya, dan 40% lainnya berkomentar untuk membuat selai dengan bentuk dan rasa yang menarik. Pembahasan yang kelima adalah mengenai gambaran produk. Filosofi logo yang kami gunakan dalam logo selai salak adalah adanya gambar orang memegang selai salak, menggambarkan bahwa selai salak ini dapat dinikmati semua kalangan, baik dari anak-anak hingga orang dewasa. Berikut adalah gambaran desain produk dari selai salak. Tampak depan memberikan logo yang simpel dan elegan. Tampak samping kanan memberikan cara penyajian yang baik dari selai salak. Tampak samping kiri berisikan komposisi dari bahan yang digunakan untuk membuat selai salak. Berikut adalah gambaran desain yang kami gunakan untuk papan nama dan juga pamflet. Papan nama dari produk ini simpel dan elegan, yang akan memudahkan diingat oleh calon pelanggan. Pamflet dari produk selai salak dibuat semenarik mungkin, digunakan sebagai sarana pemasaran produk selai salak, baik melalui Instagram maupun dicetak sebagai poster dan ditempel di tempat-tempat lokasi wisata. Selanjutnya, kita akan masuk kepada sub kajian yang terakhir, yaitu tentang rancangan anggaran biaya. Di sini, kita ada 4 kegiatan utama. Yang pertama, ada pengembangan produk atau riset. Kegiatannya yaitu pengembangan desain untuk kemasan produk selai salak. Di sini kami menggunakan 2 kemasan, yaitu kemasan primer dan kemasan sekunder. Dengan total biaya yaitu Rp900.000. Dengan target capaian yaitu memberikan desain kemasan yang menarik serta fungsional dengan penanggung jawab Bazaitun. Selanjutnya yang kedua ada produk. Kegiatannya yaitu produksi selai salak secara produktif pada home industry. Barang yang digunakan adalah buah salak, gula pasir, garam, dan jeruk nipis. Dengan total anggaran yaitu Rp2.130.000. Dan dengan target capaian menghasilkan produk yang mencapai 60 piece dalam 1 bulan. Dengan penanggung jawab Devinka dan Ali. Yang ketiga yaitu ada legalitas, perizinan, sertifikasi, pengujian, produksi, dan standarisasi. Yang kita lakukan ada NIB usaha, pendaftaran merek, surat izin tempat usaha. Dengan total anggaran yaitu Rp1.600.000. Dengan target capaian yaitu selai salak memiliki legalitas usaha dengan penanggung jawab Afifah. Dan kegiatan utama yang terakhir adalah belanja ATK dan penunjang. Di sini ada blender, gas, kompor, panci stainless steel, saringan, pisau, baskom, pengaduk dari kayu, wajan, stiker, tali, kertas Samson, lakban, kardus, dan plastik. Dengan total anggaran Rp5.350.000. Dengan target capaian yaitu dapat menunjang kegiatan produksi selai salak secara maksimal. Dengan penanggung jawab Jasmine. Dapat disimpulkan bahwa rancangan anggaran biaya yang kita gunakan adalah sebesar Rp9.980.000. Sekian pemaparan mengenai proposal kewirausahaan tentang selai salak dan penayangan video produksi dari kelompok 7. Semoga video yang telah kami berikan dapat bermanfaat bagi para penonton di kemudian hari.